Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triastuti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PPKN kelas 10 bab pertama yang mengenai tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Mari kita simak materi berikut ini. Sebelum membahas materi inti, kita akan sedikit mengulas materi yang sebelumnya. Sistem kekuasaan manakah yang dianut Indonesia? Apakah sistem kekuasaan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan? Jawabannya adalah Indonesia itu menganut sistem pembagian kekuasaan. Dibuktikan dengan antar lembaga negara yang saling berkoordinasi dan bekerja sama. Contohnya dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden. Selanjutnya kita akan ke materi inti, yaitu materi pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian kekuasaan horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan vertikal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga tertentu. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan dibagi atas 6 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, dan dasar hukum yang memberikan kekuasaan ini pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh Presiden. Lalu dasar hukumnya pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lalu dasar hukumnya ada pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya, seperti dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu dasar hukumnya ada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Yang keenam, ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Dasar hukumnya ada pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Dalam uraian pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk sesi kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk dibaca dan dipahami dengan baik. Terima kasih.